Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Kert di sini yang akan bawakan cerita Alkitab buat adik-adik kelas TK yang ada di rumah. Jadi adik-adik kelas TK boleh siapkan Alkitabnya, boleh siapkan kidung cerianya, kita ibadah sama-sama ya. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang terlupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Adik-adik, sebentar lagi kita mau memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya Kak Kert mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Jangan lupa sikap berdoa. Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Kami mau memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan berkati Kak Kert yang akan membawakan firman Tuhan dan adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memuji Dia. Sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa dulu ya. Jangan lupa adik-adik sikap berdoanya. Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau membaca Alkitab. Tuhan tolong berikan kami kemampuan supaya kami mengerti maksud dari ayat Alkitab yang akan kami baca. Tuhan jauhkan daripada kami kuasa dan godaan iblis yang mungkin akan mengganggu pembacaan Alkitab kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sudah siap ya baca Alkitab? Kita buka Alkitab kita dari kitab Keluaran. Jangan lupa adik-adik, Keluaran ada di kitab Perjanjian Lama. Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Kak Kert akan bacain buat adik-adik kelas TK yang ada di rumah. Didengerin ya. Yang bunyinya, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah sebuah mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun,
dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Adik-adik, Kakak punya 2 gambar nih. Coba adik-adik lihat. Di sebelah kanan, gambar apa ya? Iya, itu gambar tongkat. Di sebelah kiri, yang warna hijau tuh, gambar apa ya? Iya, itu adalah ular. Nah, adik-adik, pernah gak adik-adik lihat ular? Takut gak lihat ular? Adik-adik, hari ini Kakak punya 3 tokoh dalam cerita. Kita kenalan dulu ya sama-sama. Dari yang paling kiri, namanya Musa. Yuk panggil sama-sama. Hai Musa. Nah, yang di tengah namanya Harun. Panggil sama-sama ya. Hai Harun. Nah, yang paling kanan, yang pegang tongkat warna merah dan kuning, namanya Firaun. Kita panggil sama-sama ya. Halo Firaun. Nah, Firaun ini adalah raja dari bangsa Mesir. Adik-adik ingat gak bangsa Mesir siapa? Iya adik-adik, bangsa Mesir di bawah perintah Raja Firaun sering berbuat jahat kepada bangsa Israel. Bangsa Israel dipaksa bekerja dari pagi, siang, sampai malam, ketemu pagi lagi. Coba lihat kayak di gambar tuh. Dari orang tua sampai anak-anak juga dipaksa bekerja keras. Suatu hari, Musa dan Harun diperintahkan oleh Tuhan untuk menemui Raja Firaun. Nah, seperti di gambar tuh adik-adik. Musa memakai jubah warna merah dan Harun memakai jubah warna hijau. Untuk apa ya mereka bertemu Raja Firaun? Untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Ketika menghadap Raja Firaun, Musa dan Harun diberlengkapi oleh Tuhan dengan sebuah kemampuan. Apa ya kemampuannya? Coba adik-adik lihat gambarnya. Harun diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk merubah tongkat menjadi ular, untuk menunjukkan kebesaran Tuhan dan kuasa Tuhan. Ketika mereka melihat tongkat Harun berubah menjadi ular, Raja Firaun dan para pengawalnya pun mendadak kaget dan takut. Tapi adik-adik, Firaun gak mau kalah. Dia pun menyuruh para pengawalnya untuk merubah tongkat mereka menjadi ular. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Coba lihat gambarnya. Ular dari tongkat Harun memakan semua ular dari tongkat pengawal Firaun. Hebat ya adik-adik kuasa Tuhan. Melalui cerita tadi, kita mau diingatkan kalau Tuhan yang Musa dan Harun sembah, yang adik-adik sembah
dan yang kita semua sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya apa adik-adik? Artinya Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong dan menyelamatkan seluruh umatnya. Sama seperti di gambar, Tuhan Yesus pun seringkali menolong dan menyembuhkan banyak orang dengan cara-cara yang ajaib. Setelah mendengar cerita di atas, adik-adik harus ingat ya, kalau Tuhan Yesus tidak mungkin meninggalkan adik-adik. Tuhan Yesus pasti menjaga dan punya banyak cara untuk menolong adik-adik. Jadi, kalau adik-adik lagi sakit atau adik-adik lagi takut karena sendirian di rumah, jangan lupa karena adik-adik punya Tuhan Yesus. Sama seperti Musa dan Harun, Tuhan pasti menjaga dan menolong adik-adik dengan segala cara. Adik-adik tinggal berdoa dan meminta pertolongan dari Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan pun berperan dalamnya. Dia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa. Jangan lupa ya adik-adik sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar cerita Alkitab. Tuhan tolong ingatkan dan ajarkan kami untuk selalu percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan juga tolong berkati papa, mama, adik, kakak, teman-teman semua. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja.
Nah, adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita mau berdoa dulu ya. Jangan lupa adik-adik sikap berdoanya, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Tuhan tolong dan berkati kami dan pertemukan kami di minggu depan dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Tuhan kiranya terus menyertai kami dalam seluruh kegiatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sudah selesai ya ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu.